Hah? Iya boleh. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah mursalin ala alihi washabihi ajma'in. Ya rahmati Ustaz Ridwan, ya rahmati Ustaz puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Pada hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat umur, kita bisa sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Jami' Al-Falah. Mudah-mudahan kalau nggak ada ya nggak usah. Dia bagaimana? Teh aja. Nggak usah pakai manis. Bulan ini kita laksanakan pengajian subuh di Masjid Jami' Al-Falah ini, dan jadwal pun kita sudah tertera. Jadi setiap bulan minggu kedua diharuskan kita laksanakan pengajian setelah sholat subuh di Masjid Jami' Al-Falah ini. Maka dari itu saya jemaah kami mengajak untuk pemuda pada jemaah setiap bulan minggu kedua di Masjid Jami' Al-Falah ini kita akan laksanakan kegiatan pengajian subuh yang dipimpin nanti oleh Profesor Ridwan. Dan juga perlu diketahui bahwa memang setiap kegiatan-kegiatan baik dimanapun di Masjid Al-Falah kita selalu punya jadwal dan punya aturan-aturan yang ada yang sudah ditentukan. Petugas-petugasnya pun sudah kita tentukan. Kita sering sampaikan kalau misalnya sekarang masih tahu aturan-aturan yang sudah diterapkan atau ditentukan oleh pengurus DKM, begitu jamaah kita serta. Dan itu setiap bulannya kita ibadah ini bukan pengajian dari setiap pada suatu waktu bersalah. Ini semua bulannya masih dari Al-Falah ini. Dan kami mengajar walaupun kita sering beribadah, tapi dalam ibadah, tapi tidak juga kita ada akhlak dan etika kita dimanapun kita berada. Itu yang harus kita jaga. Kita sering beribadah, sering sholat, baca Quran, tapi etika dan akhlak kita juga harus jaga. Begitu disampaikan kepada jemaah. Jangan sampai nanti jemaah tidak menatapkan etika dan akhlaknya kurang. Tentunya saya mau seperti itu. Dan dimanapun kita berada, selalu kita menjaga etika dan akhlak kita yang baik. Karena saya di DKM betul bukan keturunan baik, bukan keturunan dari kiai atau ustaz, turunan dari ya begitulah bahwa karena saya tidak berbuat baik, ya harus saya mengajak kebaikan juga untuk bahwa kita terutama agama Islam itu mungkin untuk sampaikan. Kembali mari kita mengajar kita pada kesempatan pagi hari ini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi qad an'ama 'alaina bi anwa'in ni'am. Alhamdulillahilladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul ahad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mab'utsa rahmatil 'alamin. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudi ajmain amma ba'd. Tuhan DKM Masjid At-Taqwa, Pak Haji Mahfud dan segenap pengurus yang Allah muliakan, jamaah salat subuh yang Allah cintai dan Allah rahmati. Alhamdulillah, Allah memberikan kesempatan kepada kita semua subuh ini salat subuh berjamaah dilanjut dengan ta'lim. Ada penghargaan yang dahsyat dari Allah pada orang yang mau salat subuh berjamaah, apalagi diteruskan dengan ta'lim. Rak'atani minal fajri khairun minad dunya ma fiha. Qobliyah subuh itu di mata Allah dan Rasulnya lebih mahal, lebih hebat, lebih besar nilainya dibandingkan dengan dunia dan seluruh isinya. Jadi kalau ditanya siapa orang yang paling kaya, orang Islam yang sholat subuh berjamaah, karena dia hari itu memiliki kekayaan lebih mahal dari dunia dan seluruh isinya. Cuman memang kagak dikasih sekarang, itu nanti di akhirat. Yang kedua, saya berterima kasih, alhamdulillah diberi kesempatan dan amanah oleh DKM untuk mengisi kuliah subuh sebulan sekali di Masjid At-Taqwa. Memang dari awal saya sudah sampaikan ke Pak Haji Mahfud, sebetulnya hampir 7 tahun lebih saya sudah rutin mengisi tiap pekan kedua di Masjid Darus Sa'adah BSD. Udah lama banget, luar biasa. Nah, cuman ketika PPKM kemarin libur terus gitu. Bulan yang kedua, umur saya sudah 50 tahun lebih. Kadang-kadang saya dikasih jadwal di Jakarta yang jauh-jauh, rasa-rasanya sekarang udah bagaimana gitu. Maka saya pengen nyari yang dekat rumah aja dah, yang dekat-dekat rumah, ya, dekat sekitar Julupang Sekir atau Kitangnya, kira-kira begitu. Maka alhamdulillah, maka saya mengatakan Pak Haji Mahfud, insya Allah saya sudah sampaikan juga di DKM BSD, saya sekarang akan konsentrasi di Masjid At-Taqwa dekat rumah saya, dan mereka pun memaklumi, alhamdulillah. Baik jamaah yang saya muliakan, tema atau topik pagi ini yang ingin kita bahas adalah sunnah, ya, antara makna, macam dan fungsinya. Dalam bahasa yang sederhana, bagaimana kita memahami sunnah, kira-kira seperti itu. Kalau nggak kelar subuh ini, ntar kita lanjutin. Dan saya berharap supaya hidup ya 30 menit kira-kira materi, selebihnya kita interaktif tanya jawab. Apa saja kita diskusikan tentang agama. Karena ketika ada orang nanya, yang lain juga dapat pengetahuan. Yang nanya pahalanya berlipat-lipat. Ketika yang dengar ada 20 orang, yang nanya pahalanya dapat dirinya sendiri dan 20 orang yang dengar itu. Mudah-mudahan nanti ada pertanyaan yang interaktif antara saya dan jamaah atau albian. Jamaah yang saya muliakan, sunnah secara bahasa maknanya dari kata sanata itu perjalanan. Maka ada hadis yang bunyinya alaikum bisunnati wa sunnah khulafaur rasyidin. Ikuti sunnahku dan sunnah
Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Maknanya apa? Ikuti perjalananku dan perjalanan Khulafaur Rasyidin. Dalam hal apa? Dalam hal apa saja. Ibadahnya, akidahnya, muamalahnya, interaksi sosialnya, dan seterusnya. Jadi makna sunnah adalah perjalanan. Kemudian yang kedua, apa fungsi sunnah? Di antara sekian banyak fungsi sunnah, dua saja yang paling penting. Apa itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Sunnah itu fungsinya adalah sebagai penambal amal wajib kita yang bisa jadi secara jumlah kurang bisa, jumlah bagus, keikhlasan kurang bisa. Nah, ketika ditambah dengan sunnah, insya Allah kalau ratingnya persentasinya 100%, yang wajib tadinya nilainya cuma 60%, ditambah sunnah 30%, jadi 90%, kira-kira begitu. Itu fungsi sunnah. Jadi ibaratnya baju itu nambalin yang bolong-bolong yang wajib yang kita kerjakan. Saya mau nanya nih, emang kita sholat wajib itu on time terus, 5 waktu terus, kira-kira gitu kan orang sini? Kayaknya sih ya rada-rada belang bentong kayaknya mah ya. Saya mau nanya nih, bapak-bapak sholat wajibnya ikhlas banget apakah enggak kira-kira? Insya Allah ya, cuman kadang-kadang terpaksa juga ya. Lagi ngerokok azan, ya lagi ngerokok azan, ada nggak yang kayak gitu modelnya? Ada satu mah kalian. Nah ya kayak gitu kan nilainya kurang tuh. Puasa misalnya, mohon maaf, puasa wajib kita, mohon maaf, apakah benar-benar dikerjakan sesuai yang diinginkan Allah dan Rasulnya? Ya ngaku aja dah, rasa-rasanya mah jauh. Puasa kita ya perut sih kagak makan, kagak minum, tapi mohon maaf, mata kagak puasa, bener kan? Mata puasa, hati kadang kagak puasa. Orang lagi puasa aja masih suudon baik, berarti ada yang kurang nih. Ditambal sama puasa sunnah, nilainya jadi tinggi, begitu maksudnya. Demikian juga sholat, yang wajib kurang, ditambal dengan sholat sunnah. Itu fungsi daripada sunnah. Yang kedua, fungsi sunnah itu sebagai hukum tersendiri setelah Quran. Kita ini kan alhamdulillah golongan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah bertumpu kepada 4 pilar dasar hukum. Apa? Quran, sunnah, ijma, qiyas. Nah sunnah itu hukum tersendiri. Maksudnya apa? Kalau kagak ada di Quran, lari dong ke sunnah. Kalau sampai ada orang bilang, gua mah kagak pakai sunnah, Quran be udah cukup lah. Kata siapa? Coba cari di Quran. Di Quran cuma ada kalimat aqimis sholat, dirikan sholat. Bagaimana cara rukuk sama sujud? Kagak ada di Quran. Ente mau sholat ikut siapa? Yang ada adalah kata Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian wahai para sahabat. Ya karena sahabat ya termasuk kita, sebagaimana saya sholat. Nabi takbirnya begini, ikut. Adanya di sunnah, di Quran nggak ada. Nabi rukunya begitu, ya ikut. Nabi salamnya begitu, ikut. Itu adanya di sunnah. Jadi sunnah itu adalah hukum tersendiri. Makanya ketika Mu'adz bin Jabal diutus sebagai duta dai, ditanya, kamu kalau nanti berdakwah di masyarakat pakainya hukum apa? Quran. Kalau nggak ada Quran, ada di sunnah. Kalau nggak ada di sunnah, ya saya beristihad, karena pada saat itu belum ada ulama kayak Imam Syafi'i, maka adanya istihad. Ya, karena sekarang sudah ada ulama mujtahid, maka tadi diganti dengan yang namanya ijma dan qiyas. Ijma di dalamnya istihad, maka ulamanya disebut dengan mujtahid. Ini pada belum ini nyambung nggak ini ya? Apa belum dikasih kopi kali Ustaz Abu ya? Emang ngaji itu berkah ya Pak. Udah tidur enak, adem ya, ada kipasnya. Habis ini dikasih nasi uduk kalau nggak salah sih. Kalau salah ya nggak apa-apa. Biasanya saya begitu biasanya.
Apa kurang enak dapat ilmu, pahalanya gede benar? Apa kata Nabi? Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Ini kita nih duduk ntar habis ngaji pulang, udah dicatat sempurna sama malaikat, dapat pahala jihad, ilmu yang lebih baik dari dunia lagi solusinya. Luar biasa ini. Makanya zaman sahabat mah kalau urusan ngaji rebutan paling depan para sahabat itu. Kita mah kalau bansos kali Pak Mahfud ya rebutan ya. Bansos rebutan kan ya. Waduh, kalau Pak Mahfud ngomongin jamaah takwa besok kelurahan mau dibagi satu orang 30 juta, waduh rubuh tuh kelurahan kayaknya. Padahal ini lebih mahal dari seluruh isi dunia dan seluruh isinya tadi. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sunnah itu fungsinya adalah sebagai hukum tersendiri. Baik, berikutnya adalah apa keistimewaan sunnah itu? Dari sekian banyak, ya, salah satu keistimewanya adalah sebagaimana hadis Rasulullah, man ahya sunnati inda fasadil ummah kamujahidina fi sabilillah. Orang yang tetap ngidupin sunnah ketika keadaan dunia ini rusak, maka dia dapat pahala seperti seorang mujahid yang berperang. Coba itu. Bapak tahu pahalanya mujahid, Pak? Sering saya sampaikan di sini. 6 pahalanya. 1, belum mati, darah belum tumpah, diampuni dosa-dosanya. Tuh, hidupin sunnah. 2, diberi mahkota yang lebih mahal dari dunia seluruh dan seluruh isinya. Itu 2. 3, diberi kesempatan untuk memberikan syafaat pertolongan kepada 70 keluarganya. Ya, berikutnya enggak pakai dihisap orang mati syahid itu. 5, ketika syakaratul maut diperlihatkan indahnya surga. Dan yang ke-6, minimal dia ditungguin 72 bidadari surga. Orang yang hidupin sunnah dapat seperti itu. Luar biasa enggak tuh? Ya sunnah banyak. Antara lain ya ini ngaji ini bagian dari sunnah, karena Rasul mengerjakan, para sahabat juga mengerjakan. Jadi luar biasa. Kemudian poin berikutnya adalah apa macamnya sunnah tersebut, atau berapa macam sunnah tersebut. Sunnah dibagi menjadi 3 ya, sesuai dengan definisinya sunnah. Kan pengertian sunnah itu ada 2 ya Pak. Kalau menurut ulama fikih, sunnah itu sederhananya adalah dikerjain dapat pahala, kagak dikerjain orang apa-apa. Itu kata ulama fikih. Tapi definisi yang lengkapnya adalah sunnah itu adalah kullu, setiap, ma apa saja, ja'a yang datang min nabiyyi dari Nabi Muhammad, an qaulihi baik berupa ucapan beliau, wa fi'lihi dan perbuatan beliau, wa takririhi dan ketetapan beliau. Nah ini sunnah. Makanya tadi definisi secara bahasa sunnah artinya perjalanan. Maka semua perbuatan Nabi, ucapan Nabi, ya, ketetapan Nabi itu sunnah. Nah kalau begitu ada berapa sunnah? Ada 3. Dan keutamaannya termasuk di dalamnya. Pertama, ada namanya tadi sunnah qauliyah, yaitu sunnah berupa ucapan Rasulullah. Qala Nabi, qala Rasul, biasanya begitu ya. Contoh, Rasul bersabda, sayati ummati zamanun. Nabi bilang begitu. Hadis riwayat Imam Muslim. Akan datang menimpa umatku kelak. Berarti Nabi belum, Nabi tidak ngalamin. Berarti kita nih sekarang ngalamin. Akan datang menimpa umatku satu zaman kelak yang ciri-cirinya 4 kata Nabi. Simatu arba'ah. Kulluhum syarrul khalqi. Dan pada saat itu umatku itu, manusia yang ada hidup itu adalah syarrul khalqi. Apa syarrul khalqi? Seburuk-buruk makhluk kata Nabi. Ya kalau ketepaan 4 ciri ini, walaupun orang Islam, apa Nabi bilang? Syarrul khalqi itu 1,
dinum dinaru, yaitu umatku yang agamanya dinar, agamanya duit. Sekarang udah terjadi belum nih? Pokoknya segalanya serba duit. Money is everything. Duit segala-galanya. UUD ujung-ujungnya duit. KUHP kasih. Ada pura-pura amat sih. Kasih uang habis perkara, kan gitu ya? Ya iya begitu. Maka kalau sudah begini nih, hukum menjadi apa? Tajam kemana Pak? Atas. Kenapa? Terus tumpulnya ke nyolong kakao, biji kakao 7 bulan. Jaksa Pinangki gurunya seumur hidup ya, 4 tahun. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kenapa? Hukum dipermainkan oleh apa? Uang. Betul Pak? Loh, kenceng banget Abang kayak ngalamin baik. Emang ngalamin apa? Kalau saya udah ngalamin Pak, mohon maaf Pak ya. Kalau Bapak berperkara, mohon maaf, kalau duitnya cekak ada kafiran dah. Sebab bukan rahasia lagi nih, kalau ada urusan dengan hukum, kita kudu ngasih duit ke penyidik biar di BAP-nya ringan. Udah BAP selesai, kita kudunya ngasih duit ke jaksa penuntut umum biar tuntutannya ringan. Habis jaksa, kita kudunya ngasih duit kemana? Ke panitera dan hakim. Nah yang paling gede hakim, ya kan, yang ngetok palu dia. Mestinya kita dihukum 20 tahun, ketok sama dia. Lu mau berapa? Tadi berapa lu? Satu tahun harganya 60 juta, lu berani? Berani orang kaya. Akhirnya mestinya 20 tahun, udah jadi 4 tahun baik dah. Berarti yang 16 tahun hargain baik 1 tahun 60 juta, nah kaliin baik udah gampang transfer ntar, gitu kira-kira. Jadi mohon maaf Pak, kalau benar-benar sih memang ada ungkapan begini ya, kalau kita ada hukum datang ke polisi bawa kambing hilang kebo bisa. Ini bener ini terjadi, walaupun tidak semua seperti itu, tapi ini bukan rahasia kan Pak ya? Ya. Jadi kenapa tadi? Karena uang adalah agamanya. Pokoknya uang dah. Nggak ada uang nggak. Ya termasuk mohon maaf Haji Mahfud ya. Ini mah dulu bukan sekarang. Lah kita kalau bikin KTP kalau langsung ngasih duit malah ada cepet tetap benar itu. Ya. Ini zaman dulu, tapi sekarang mah udah kayak kemudian udah enggak sekarang. Dulu seperti itu. Pokoknya serba. Maka kata Nabi Rasulullah SAW, keadaan zaman itu adalah syarrul khalqi. Yang ketepaan, yang ngerjain, yang ngamalin itu seburuk-buruk makhluk. Kenapa? Mestinya agamanya kan agama Islam, tuntutan Al-Quran dan Sunnah, ikut Allah dan Rasulnya, malah ikut agamanya jadi duit. Nah ini syarrul. Yang kedua kata Nabi SAW, apa ciri pada saat zaman itu adalah kiblatuhum nisa'uhum, kiblatnya mereka wanita. Ini udah terjadi belum ini? Maksudnya wanita itu dieksploitasi supaya laki-laki itu lupa sama Allah dan Rasulnya, hanya memikirkan perempuan. Maka perempuan ibarat kata, mohon maaf kasarnya mah, jadi dagangan Pak. Semua merek yang namanya obat kek, makan kek, gambarnya banyak perempuan sama laki. Pertanyaan saya, biasanya itu di merek-merek kayak gitu perempuannya pakai jilbab apa kagak? Atau gini dah, Bapak kan suka melihat TV ya, banyak iklan kan? Mohon maaf, iklan banyakan yang jadi bintang iklannya laki atau perempuan? Perempuannya bajunya pakai jilbab apa rada-rada belum jadi dipakai? Hah? Belum jadi dipakai. Ya. Kenapa? Dieksploitasi. Kenapa? Kiblatnya wanita, sehingga banyak laki-laki atau konsumen itu tertarik dengan produk itu, bukan sama produknya, sama perempuannya. Termasuk mohon maaf dalam urusan agama. Saya pernah nemuin Pak, orang dagang sapi kurban itu penjualnya
bukan Ustadz Abdul modelnya, bukan. Si Marfu'ah, Marfonah, Rodia, siapa lagi? Hah? Tuti. Mana bajunya sapinya tinggian sapi. Emang orang tertarik beli sapi, Pak, tapi saya yakin sebagian bukan pengen beli sapi, betul nggak? Pengen lihat yang jual sapi. Yang rada hebatan dikit, Bapak ke Kemayoran dah. Itu kalau ada showroom mobil Pak, mobil mau dijual, coba dah datang Bapak. Itu yang nangkring di atas mobil kira-kira nenek-nenek 70 tahun, apa perempuan umur 20 sampai 30 tahun, perempuan muda, bajunya ya Allah Pak, kadang-kadang ini Pak, ini lutut kan udah pendek nih ya, terus diangkat ke sini, malah kadang-kadang Masya Allah tinggal ya yang ditutupin anu doang, yang pentingnya doang, dieksploitasi, sehingga kemudian wanita derajatnya menjadi rendah, kira-kira seperti itu. Atau yang kedua, makna kiblatnya perempuan itu adalah orang Islam tapi dipermainkan oleh kecantikan perempuan. Saya pernah nonton film Pak yang dibintangi oleh Demi Moore. Bapak kenal Demi Moore nggak? Kayaknya orang kenal ini ya Demi Moore. Kenal apa orang ini? LP Suka. Kalau LP Simanakasi kenal ya? Kenal kali LP Simanakasiman. Kemudian bintang laki-lakinya kalau nggak salah Josh Holland. Ya ini orang-orang kenal pisanin kayaknya. Lah kenalnya kan si Marjuki kita mana ini. Ceritanya si Josh ini menjadi senator penting, kalau di sini mah ketua MPR lah atau DPR. Jadi orang yang pentingnya luar biasa, pejabat yang sangat penting. Lalu dia suatu hari nonton pertunjukan strip apa namanya itu, yang tari bebas. Nah ada yang nari itu bintangnya Demi Moore. Ya Allah Pak, mungkin karena saking cakepnya kali, kepincut Pak, luar biasa. Kepincut luar biasa. Saking kepincut,nya dia lupa dia itu ketua DPR, bayangin. Pokoknya yang dipikirin Demi Moore aja, makan Demi. Lah ini yang keder kan asistennya. Pak, Bapak ketua DPR ngapain mikirin dia mulu? Bapak udah mikirin rakyat. Pokoknya dia harus dalam pelukanku. Begitu baik. Sampai akhirnya ujung-ujungnya, mohon maaf, iya bisa dibeli sih itunya si artisnya, tapi kemudian reputasi, harga diri keluarga hancur semua gara-gara tadi kiblatnya adalah perempuan. Makanya kan perempuan itu dalam simbol jari kan kecil ya Pak, apa namanya nih, namanya jari apa nih, ini perempuan nih kecil tapi kuat, model laki kayak apa juga sama perempuan mah kalah. Apa buktinya? Lah yang beli jamu emang perempuan. Ada apa Pak? Beli jamu melihat perempuan, beli jamu dong tangkur. Nggak ada. Yang beli jamu siapa? Ustaz Abdul beli jamu. Madu maksudnya. Hebat perempuan ini. Pokoknya bisa menghancurkan reputasi seorang laki-laki. Yang ketiga, kata Nabi, zaman itu digambarkan seburuk-buruk makhluk adalah syarafuhum mata'uhum. Apa syarafuhum mata'uhum? Kemuliaannya terletak bukan sama takwanya, tapi sama aksesoris dunianya. Itu yang dimuliakan. Udah kejadian belum hari ini sekarang? Orang dihormati karena mobilnya, ada nggak? Orang dimuliakan karena jabatannya, ada? Ada nggak orang dihormati karena rajin tahajudnya? Jarang. Atau yang soleh? Jarang. Kayaknya zaman sekarang mah kalau nggak mobilnya mengkilat, rumahnya tingkat, bininya 4 atau 3 ya, 3 dulu kali Pak Haji, 3 dulu ya. Anak bulakannya berhektar-hektar, kayaknya rada-rada kurang bagaimana gitu. Coba ada di mana-mana. Kalau yang mohon maaf nih, umpama nih ada yang sekarang punya anak gadis ya, umpama anak gadis bapak didatengin orang mobilnya Harto, Lamborghini, kira-kira keder apa keder? Hah? Jujur,
Lah keder, waduh kata calon mantu gua mobilnya Lamborghini, padahal mau mobil apa namanya itu yang sewaan, meta, mobil rental, si Udin pakai apa namanya pedal, koncleng, padahal anaknya soleh banget, anaknya tanggung jawab luar biasa, datang, assalamualaikum, salam, siapa lo? Udin pak, nyari siapa? Nyari Tuti, ada nggak tuh? Tuti kagak ada, ke Bogor. Padahal mah ada ngejentel si Tutinya. Lah pakai peda. Padahal dia tukang azan di Masjid Mahmud. Ini zaman sekarang kejadian kayak gitu pak. Ya emang kejadian begitu, mau diapain lagi? Udah kejadian begitu. Jadi orang dinilai itu karena apa namanya? Karena aksesorisnya, rumahnya, bajunya, mobilnya. Padahal inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di mata Allah dan Rasulnya yang paling takwa. Nah ini namanya hadis atau sunnah qauli, sunnah berupa ucapan Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sunnah namanya sunnah fi'li. Maksudnya perbuatan Nabi. Kalau kita ngikutin perbuatan Nabi itu, kita dapat pahala. Karena itu sunnah. Saya catat dari sekian banyak sunnah, saya catat yang saya sempet aja. Ada sekitar 19. Ya. Maksudnya nih kalau kita ngikutin ini, insya Allah kita dikategorikan ahli sunnah. Satu, dan ternyata sunnah itu juga menyehatkan. Pertama, menurut penelitian medis, mohon maaf, buang air besar pakai kloset itu kalau terakumulasi berpuluh-puluh tahun bisa menyebabkan wasir. Nah sunnahnya bagaimana? Nabi selalu jongkok. Kalau kita buang air besarnya jongkok, pertama dapat pahala sunnah. Yang kedua, insya Allah sehat. Alhamdulillahnya orang Jelupang jarang-jarang yang pakai kloset duduk. Ada nggak yang duduk pakai kloset duduk? Haji Mahmud tanya ada ya? Ada. Kalau yang apa istilah kata mah itu ada. Tapi rata-rata mas saya yakin nggak ada ya. Bagus pak, berarti saya. Bang punya nggak kloset yang duduk? Hah? Benar. Nggak punya? Ya bagus dah. Kalau ngeden enak. Dan itu sehat, dan itu menurut dokter menyehatkan. Udin mana? Udin punya? Mohon maaf pak, itu sih masih mending. Saya pernah kira-kira tahun 91 dulu, waktu saya bujangan, saya punya teman namanya Syekh Ruhulaimi, orang maut zaman dulu. Lah saya mules pak, habis dikasih apa waktu jam 8 malam ya, saya tidur di rumah dia, teman kuliah saya dulu. Lah saya mules, terus saya bilang, Din, saya mau anu nih ke belakang, depan baik, maksud dulu, itu depan, saya kagak ngeh. Rupanya pak, itu di mau tuh di depan ada kali tuh, ya. Nah rupanya di situ. Namanya apa, helikopter ngapung apa kata dia sekarang. Lah saya suruh disilakan, saya kagak biasa begitu. Ya sekere-keranya saya orang Serpong ya ada dah kloset mah ya walaupun jelek. Lah saya suruh di situ mana malam lampunya iep-iep. Lah saya takut dicatek pulang. Tapi kan udah mules. Tapi begitu mohon maaf buang mah lah enak pak rasanya. Plong begitu bunyi cumplung gitu. Makanya nih cair lagi makan dari berbagai rezeki ya. Atau mohon maaf zaman dulu sebelum ada kloset, mohon maaf kita di kebun ya pak ya. Nah ya bapak yang paling tua mah nih pasti ngalamin di kebun belum ada kloset. Itu sehat lagi. Kenapa sehat lagi? Enak pak, berteman sama nyamuk, ngelamunnya juga sedap itu, baunya juga enak, aromanya itu. Intinya sunnah itu menyehatkan. Kalau yang udah saya juga di rumah ada kloset duduk ada, kloset biasa ada, ya. Pak Mabu juga ada. Ya kalau saya mohon maaf walaupun saya di rumah ada kloset duduk, mohon maaf saya gak bisa, susah. Tetap aja pakai yang itu baik. Itu satu. Yang kedua,
Ada sunnah namanya buang air kecil. Menurut penelitian medis, mohon maaf nih, buang air kecil berdiri kalau terakumulasi berpuluh tahun itu menyebabkan prostat. Laki-laki pasti punya prostat, kelenjar prostat. Karena cara ngedennya itu dipaksakan. Anatomi tubuh tidak cocok, tidak kompatibel karena sudah dirancang oleh Allah. Maka kalau kencing, sunnahnya apa? Duduk. Ketika kita kencingnya duduk, dapat pahala. Lah saya mau nanya, Bapak kencing setahun berapa kali? Apalagi yang rada beser, bisa berapa kali? Nah, 4 kali tah, 4 kali tuh. Berarti abang dapat pahala 4 bang. Jongkok apa berdiri? Ah, benar. Kalau jongkok bang, berarti abang dapat pahala sunnah. Lah 4 kali 365 hari, kan sehari 365 hari, berapa tuh itu? Pahalanya, waduh, bisa berkarung-karung itu. Belum dari sisi kesehatan, lebih sehat kalau kencing jongkok. Apalagi ditambahin batu sedikit gitu, itu cakep. Ya. Tapi kan saya lihat banyak masjid sekarang ada kloset berdiri gitu ya. Dan kesannya mohon maaf kalau kencing berdiri kayaknya rada-rada mirip siapa bang? Nah lu rada-rada mirip si kuda. Ya, maka jongkok. Ini sunnah. Jadi upayakan, usahakan kalau kita buang air kecil, kalau nggak terpaksa mah jongkok baik. Kenapa? Dapat pahala ngikutin sunnah. Nah kalau kencingnya 5 kali, 10 kali, pahalanya 10. Kira-kira begitu. Yang ketiga, makan pakai tangan sunnah. Pertama dapat pahala sunnah karena Nabi makannya pakai tangan. Yang kedua, ternyata tangan kita mengandung mikroorganisme yang kalau ketemu enzim mulut dan enzim lambung itu mempercepat proses penghancuran makanan, memperingan kerja lambung. Tapi kalau pakai plastik, ya kan sendok ada yang pakai plastik, pakai besi, pertama rada-rada jorok. Lah coba bapak ke warteg atau kemana pakai sendok, emang itu sendok dipakai sama kita, pesen sama tukang baru, sendok kagak boleh dipakai siapa-siapa ya. Lah kata tukang baru siapa? Lu ngatur-ngatur gua, lu kagak makan sini juga gak apa-apa. Itu yang makan kan udah puluhan tahun dimakan, waduh, yang bengek, ngampek, yang wah segala macam, jorok. Lah kalau tangan sendiri emang kita nyuapin siapa? Bini orang, nyuapin sendiri, tangan sendiri. Jadi sunnahnya dapat, sehat. Makanya mohon maaf Pak, biasa makan kalau kita pegang kan cepat basi kan, betul nggak? Coba dah makanan apa, misalnya contohnya ya nasi dah, coba pegang dimek-mek, cepat basi. Tapi kalau pakai sendok kagak, karena ini tadi ada mikroorganisme yang kalau ketemu enzim cepat meringankan kerja lambung. Saya kira karena waktu baru 3 dulu lah kita lanjutin nanti, tenang. Ada waktu sekitar 15 menit, silahkan tanya jawab apa saja. Dan tadi saya bilang rumusnya, Bapak nanya, yang dengar 30, Bapak dapat pahala 30 orang. Luar biasa. Saya kira begitu. Monggo, kalau gak ada nanya saya tutup sama doa. Kira-kira begitu. Silakan Bapak bertanya. Ya. Nama Bang? Hah? Pak Amin. Oh, Pak Amin. Amin Dais. Keluar. Tapi masih di Jelupang kan? Iya, udah nggak apa-apa. Ya. Bedanya ma'rifat sama torekat. Cakep. Ini kayaknya orang torikot ini. Naksabandiyah nih. Mari kita lihat dari sisi bahasa dulu biar kita paham. Ma'rifat itu dari kata arofa, artinya mengenal. Ya, artinya mengenal. Di dalam agama
itu ada yang namanya syariat, ada hakikat, ada ma'rifat. Nah, ma'rifat tingkatan tinggi, paling tinggi. Ini para rasul, para nabi, para wali dan orang-orang yang soleh bukan main. Karena dia sudah kenal Allah sekenal-kenalnya, sehingga la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dia nggak peduli tuh urusan dunia, bagi dia itu cuma setetes, nggak ada yang bikin dia sedih, yang bikin dia galau dan sebagainya. Karena udah kenal Allah. Kenal Allah artinya kenal surganya Allah, itu ma'rifat. Ya. Maka orang-orang kayak gini biasanya bahkan diberikan karomah. Misalnya diberi kasyaf. Contohnya yang lagi rame ya beberapa waktu yang lalu, ada seorang waliullah yang ketemu virus. Diizinkan ketemu virus. Lalu dia nanya, "Virus ya, mau kemana ente?" "Kami mau ke Syam." Syam itu kalau sekarang Jordan, Palestina dan Syria. "Mau ngapain?" "Kami ditugaskan Allah untuk memberikan ujian berupa musibah penyakit wabah." Terus si wali ini yang ma'rifat bilang, "Kira-kira yang ditentukan Allah berapa yang korban, yang meninggal?" 1000 orang. Tak lama kemudian ketemu lagi. Lalu si ahli ma'rifah ini bilang, "Virus ya, katanya 1000 orang yang korbannya." Nah terus, kok saya dengar yang meninggal lebih dari 1000, 2000 atau 3000? Kata virus, "Begini Tuhan, memang yang mati karena kami virus 1000, tapi yang mati karena depresi, takut berlebihan, cemas berlebihan, itu lebih dari 1000. Oh begitu. Jadi orang yang ma'rifat saking dekatnya sama Allah, kadang-kadang diberikan karamah oleh Allah, bisa melihat yang kita orang awam nggak bisa melihat. Itu namanya ma'rifat. Mohon maaf, nyari di jurufak satu aja orang ma'rifat, udah belum tentu ada Pak, belum tentu ada. Sebab orang yang ma'rifat itu, mohon maaf, zuhirnya kudu dijaga, batin kudu dijaga. Yang ada di hatinya cuma Allah doang. Ada nggak yang kayak gini modelnya? Belum buru-buru kita. Jauh beda ya, jauh dah. Itu ma'rifat dari kata arafah. Yang kedua, thariqat itu dari kata thariqun, artinya jalan. Maka thariqah itu maknanya mendekati Allah dengan metode jalan ruhiyah. Makanya thariqah banyak. Ada as-sazliyah, metode jalannya zikirnya begini, metode mujahadahnya ini. Tujuannya apa? Supaya jalan menuju Allah. Itu thariqah. Tapi yang paling terkenal Naqsabandiyah. Ini paling banyak, ibarat madhab mah Imam Syafi'iyah paling banyak. Di Indonesia juga paling banyak Naqsabandiyah. Jadi thariq itu artinya jalan menuju Allah dengan metode ruhiyah, berupa zikir, berupa muhasabah, berupa amal-amal yang diajarkan oleh mursyid, oleh guru-gurunya. Kalau nyambung kepada Rasulullah, ya berarti sesuai dengan sunnah. Jelas Bang Haji? Cakep, mantap. Tuh abang udah dapat pahala semuanya, catat malaikat. Karena yang dengar banyak, bener ini. Ya. Ada lagi? Silakan Bapak, ada yang mau tanya lagi? Yang muda kayak yang nanya ya. Sebelah kanan, Iya. sebelah kiri. Cukup. Cukup, pas. Itu. Begitu ya? Ah, iya dah. Akur, ya. Iya dah. Baik. Jamaah yang saya muliakan, mudah-mudahan pertemuan ini diridhoi Allah ya. Sehingga saya dan Bapak dapat pahala tadi, pahala jihad ilmu yang sempurna. Amin ya rabbal. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya Allah tawil umurana, panjangkan umur kami ya Allah. Panjangkan umur ibu kami ya Allah. Panjangkan umur ayah kami, anak kami, cucu kami, abang, adik kami, saudara kami ya Allah. Wasahih ajzadana, sehatkan kami ya Allah, lahir batin ya Allah, sehatkan kami ya Allah, lahir dan batin sehat walafiat ya Allah.
Wa nawwir qulubana, sinari ya Allah hati kami dengan Al-Quran, dengan ayat-ayat-Mu, sehingga kami tidak terperosok dan tersesat. Senantiasa kami terbimbing dengan sinar cahaya Al-Quran, ayat-ayat-Mu ya Allah. Wasabbit imanana, kokohkan iman kami ya Allah, kuatkan tauhid dan akidah anak-anak kami ya Allah. Wa wasi' arzaqana, luaskan rezeki kami ya Allah, rezeki yang berkah untuk bekal ibadah. Wa ahsin a'malana, perbaiki amal-amal kami ya Allah dengan amal-amal yang wajib dan sunnah. Waqdi hawaijana, kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah, hajat dunia dan hajat akhirat. Rabbana wahai Rabb kami, taqabbal minna, terimalah doa dan permohonan kami ini. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui isi hati kami. Rabbana wahai Rabb kami, atina, karuniakan kepada kami fid dunya hasanah, hidup di dunia yang hasanah, yang dekat dengan Engkau. Wafil akhirat, hasanah, kehidupan akhirat yang hasanah, tidak lain adalah surga. Wakina adzabannar, jauhkan, hindarkan sejauh-jauhnya kami, keluarga kami, saudara kami dari api neraka yang tidak sanggup panasnya kami pikul. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum